Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, seperti biasa kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum, baik yang sedang viral maupun materi-materi hukum. Nah, kepada para penonton setia SPTV dimanapun berada, yang belum follow, jangan lupa follow terlebih dahulu. Yang belum klik tombol loncengnya, jangan lupa klik tombol loncengnya terlebih dahulu, agar konten yang kami upload itu selalu muncul di beranda teman-teman. Dan tentunya jangan lupa teman-teman, menonton konten kami dari awal hingga akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mencerna konten yang kami berikan kepada teman-teman. Baik, selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas mengenai tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini kalau teman-teman mengikuti berita nasional, Presiden terpilih periode 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto, yang mana belum genap 1 bulan, sudah dengan cepat tegas menangkap tersangka para koruptor. Nah, tentu ini merupakan awal mula yang sangat baik bagi kepemimpinan beliau. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan sehingga program dalam membasmi korupsi ini berjalan dengan baik selama 5 tahun ke depan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti materinya mengenai apa saja sih tindak pidana korupsi itu, maka kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, kalau kita merujuk pada KBBI, yang mana korupsi itu diartikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara yang dilakukan oleh seseorang atas dasar untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, sedangkan menurut ahli hukum yaitu Subekti dalam bukunya Kamus Hukum, yang mana beliau mengartikan korupsi itu merupakan perbuatan curang yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, adapun menurut ahli lain yaitu Muhammad Ali dalam bukunya, yang mana Muhammad Ali ini berpendapat korupsi itu tidak hanya merugikan uang negara, melainkan tindakan-tindakan seperti suap menyuap dan yang lainnya itu bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, agar lebih paham lagi apa saja sih ruang lingkup atau jenis-jenis tindak pidana korupsi itu, maka kita bahas satu persatu supaya teman-teman memahaminya. Nah, teman-teman sekalian, tindak pidana korupsi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, yang mana memang di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai 30 jenis tindak pidana korupsi yang disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, apa saja sih 7 jenis tindak pidana korupsi tersebut? Nah, yang pertama, merugikan keuangan negara. Nah, merugikan keuangan negara ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan baik oleh pejabat negara, pegawai negeri, pejabat di suatu perusahaan, yang mana perbuatannya itu melawan hukum dan atas perbuatannya itu dapat merugikan keuangan negara karena penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya. Sehingga tujuannya itu untuk memberkahi diri sendiri, orang lain, bahkan korporasi. Nah, pengaturan mengenai kerugian keuangan negara itu diatur di dalam pasal 2, yang mana mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana merugikan keuangan negara. Yang pertama, memperkaya diri sendiri, orang lain, bahkan korporasi. Yang kedua, perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dan yang terakhir, penyalahgunaan kewenangan. Nah, adapun contohnya yang mungkin yang sedang viral itu mengenai PT Timah, yang mana salah satu atau 3 dari pejabat dari PT Timah tersebut tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara kurang lebih 271 triliun. Nah, yang kedua, jenis tindak pidana korupsi yang kedua ini mengenai suap menyuap. Nah, suap menyuap ini suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana untuk memberi atau menjanjikan sesuatu teman-teman kepada pejabat negara, pegawai negeri, pejabat di suatu perusahaan, yang mana tujuannya itu untuk memberi atau menjanjikan sesuatu agar seseorang yang diberi suap itu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, teman-teman. Nah, pengaturan pasal mengenai suap menyuap ini diatur di dalam pasal 13
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana di dalam pasal tersebut mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana suap menyuap. Yang pertama, setiap orang yang melakukan atau memberi, menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, pejabat negara, pejabat di suatu perusahaan atas dasar untuk menyuruh berbuat sesuatu atau tidak menyuruh berbuat sesuatu. Nah, itu termasuk unsur-unsur tindak pidana suap menyuap. Apabila terbukti semua unsurnya terpenuhi, ya, maka seseorang dapat dikatakan sebagai koruptor. Nah, contoh dari suap menyuap ini yang sedang viral mengenai kasus kekerasan di Surabaya yang mana berinisial RT, keluarga dan pihak pengacaranya itu menyuap hakim pengadilan negeri. Dan pada akhirnya RT ditangkap kembali dan pihak keluarga dan pengacara bahkan hakimnya pun ditangkap mengenai dugaan adanya tindak pidana suap menyuap. Nah, yang selanjutnya mengenai penggelapan dalam jabatan. Jadi penggelapan dalam jabatan ini suatu perbuatan yang mana tujuannya itu untuk menggelapkan uang atau menggelapkan dokumen-dokumen penting atau bahkan memasukkan dokumen seperti dokumen administrasi, merusak, menghilangkan suatu barang bukti yang berkaitan dengan korupsi, maka itu masuk ke dalam tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan. Adapun pengaturan pasalnya yaitu diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun Nomor 20 tahun 2001. Nah, adapun contoh dari penggelapan dalam jabatan ini contohnya suatu oknum pejabat di suatu instansi pemerintahan melakukan pemalsuan dokumen dengan tujuan agar apabila adanya audit ya orang tersebut tidak ketahuan bahwasanya telah melakukan tindakan curang yaitu berupa korupsi. Nah, yang selanjutnya jenis tindak pidana korupsi selanjutnya mengenai pemerasan. Nah, pemerasan di sini bukan pemerasan yang seperti preman ke warga sekitar, bukan ya teman-teman. Pemerasan di sini mengenai biasanya yaitu oknum petugas pelayanan publik. Nah, mengenai pemerasan ini diatur di dalam pasal 12 huruf E, F, dan G. Nah, adapun contoh dari kasus pemerasan ini biasanya terjadi misalkan di mall pelayanan publik. Jadi kan setiap daerah itu memiliki mall pelayanan publik yang mana memang petugas pelayanan tersebut meminta paksa uang atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan tujuan agar urusan pengguna layanan itu diperlancar atau dipermudah. Nah, tentu itu tidak boleh teman-teman, itu bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi atas dasar pemerasan. Nah, yang selanjutnya perbuatan curang. Nah, perbuatan curang itu diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang mana perbuatan curang ini dilakukan oleh suatu pejabat negara, pegawai negeri, dan pejabat yang lainnya yang mana memang perbuatannya itu dapat menyelakakan orang lain atau tidak melihat keselamatan orang lain. Nah, contohnya misalkan, jadi kan setiap sekolah negeri itu semua dananya itu mulai dari pembuatan kelas, pembangunan kelas dan lainnya itu disubsidi dari pemerintah atau dibantu oleh pemerintah. Nah, misalkan contoh ada yang namanya dana BOS. Apabila dana BOS itu turun ke sekolah, misalkan sekolah A turun cair dana BOS nominalnya kurang lebih 200 juta, ya 200 juta itu harus dibelanjakan untuk bangunan sekolah. Nah, jangan dipangkas, misalkan yang dibelanjakan hanya 100 juta saja, yang 100 jutanya masuk kantong. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, itu masuk ke dalam jenis tindak pidana korupsi, perbuatan curang. Nah, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, benturan kepentingan dalam pengadaan ini diatur di dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana para pejabat negara, pegawai negeri atau pejabat yang lainnya itu diberikan wewenang untuk mengelola atau mengawasi suatu proyek. Nah, contohnya misalkan pejabat A diberikan wewenang untuk mengelola proyek pembangunan jalan tol. Nah, yang mana memang dalam proyek tersebut si pejabat ini memasukkan perusahaan keluarganya untuk memenangkan tender dan mengupayakan kemenangannya. Nah, tentu itu tidak boleh ya teman-teman, itu masuk ke dalam jenis tindak pidana korupsi, yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, yang terakhir mengenai gratifikasi. Nah, jadi gratifikasi ini berupa pemberian yang dapat menjadikan salah satu bentuk korupsi, yang mana memang gratifikasi ini pemberian baik uang maupun barang kepada pegawai negara, mohon maaf kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan yang lain sebagainya dengan maksud
ucapan terima kasih atas jasa atau pelayanannya yang telah dilakukan kepada seseorang tersebut. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Nah, pengaturan pasal mengenai gratifikasi itu di pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun contoh dari gratifikasi misalkan si A memberi imbalan kepada hakim karena hakim telah memutuskan perkara perdata dan menguntungkan si A. Nah, memang pada faktanya si A ini ya dalam fakta persidangannya memang menang gitu, bukti-buktinya lengkap dan lain sebagainya. Nah, atas dasar panggilan hatinya si A ini memberikan imbalan kepada hakim sebagai ucapan terima kasih. Nah, tentu itu tidak boleh ya teman-teman, itu melanggar undang-undang karena masuk ke dalam ranah gratifikasi. Nah, itu teman-teman mengenai 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan sebuah edukasi atau pemahaman bagi masyarakat semuanya, khususnya para penonton setia SPTV, karena mungkin masyarakat atau penonton setia SPTV ya beranggapan bahwasanya korupsi itu hanya merugikan keuangan negara saja. Nah, tentunya tidak ya teman-teman. Jadi korupsi juga ada jenis-jenisnya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, tentunya ini juga sebagai warning harus hati-hati kepada teman-teman dan para masyarakat apabila memang ada dari teman-teman yang sebagai pejabat negara atau pegawai negeri memang harus berhati-hati dalam berbuat sesuatu, dalam berbuat dalam melakukan kebijakannya itu ya harus melihat pasalnya dulu. Apakah kebijakan yang dibuat itu melanggar undang-undang atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, itu. Nah, jadi memang korupsi ini tentunya sangat menghambat faktor pertumbuhan negara Indonesia apabila memang pemerintah dan aparat penegak hukumnya itu ya adem ayem aja, tidak cekatan, tidak tegas dalam membasmi korupsi, ya tentu korupsi akan semakin merajalela dan akan menjadi budaya yang biasa. Oleh karenanya ya memang antara pemerintahan dan aparat penegak hukum itu harus bersinergi dengan cepat tanggap dan tegas dalam membasmi kasus korupsi ini. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melopon,